Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Pada umumnya, orang tidak suka ditekan untuk melakukan sesuatu. Semakin ditekan, kita semakin enggan melakukannya. Meskipun demikian, terkadang kita tetap harus melakukannya karena orang yang memaksa tersebut adalah orang yang berotoritas. Itulah yang terjadi dengan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Terkadang mereka dipaksa oleh penguasa yang ada untuk melakukan suatu pekerjaan yang membutuhkan perjalanan jauh. Simon dari Kirene adalah salah satu contohnya. Dari jauh dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dalam perjalanan berpapasan dengan rombongan yang sedang berjalan ke Golgota untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan kepala pasukan memaksanya memikul salib Tuhan Yesus sampai ke Golgota. Jika kita menghadapi situasi semacam itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukannya lebih dari yang diminta. Jika dipaksa berjalan, misalnya membantu mengangkatkan barang sejauh 1 mil, kemudian pada mil kedua orang itu akan menyuruh orang lain, berjalanlah bersamanya 2 mil, sehingga orang tersebut tidak perlu menyuruh orang lain lagi. Mil yang pertama memang kita lakukan karena dipaksa, tetapi mil yang kedua adalah inisiatif kita sendiri. Dengan melakukan hal ini menunjukkan bahwa sekalipun secara status kita adalah bawahan, sebenarnya kita adalah pemimpin. Seorang pemimpin dengan inisiatif sendiri melakukan lebih dari yang seharusnya dan melakukannya dengan sukacita. Tetapi orang yang berjiwa budak melakukan kurang dari yang seharusnya, atau kalaupun melakukan tepat seperti yang seharusnya, dia melakukannya dengan terpaksa, bersungut-sungut, dan sekedar memenuhi kewajiban agar tidak dihukum. Orang yang demikian akan terus berada di bawah kendali orang lain. Akibatnya tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai. Agar hidup kita maksimal, kita perlu menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam diri kita. Melakukan lebih dari yang diminta dan melakukannya dengan sukacita adalah salah satu cara untuk melatih diri. Pada suatu hari, Dr. Samuel Weinstein, ahli bedah jantung anak ternama di New York, mengadakan pelayanan kemanusiaan di El Salvador. Bersama timnya, ia mengoperasi jantung seorang anak berusia 8 tahun. Di tengah operasi terjadi pendarahan, padahal obat tidak cukup, persediaan darah menipis, dan tidak ada donor yang cocok. Dia bisa saja melakukan operasi itu seadanya. Jika kemudian pasiennya tidak tertolong, dia bisa beralasan bahwa dia gagal karena kondisi tersebut. Namun bukan itu yang dia lakukan. Setelah mengetahui bahwa darahnya cocok dengan darah anak itu, dia segera mendonorkan darahnya. Operasi berhasil dan si anak selamat. Dr. Samuel Weinstein berhasil melakukan karya layanan yang sangat memberkati itu, karena dengan jiwa kepemimpinan dia telah melakukan lebih dari yang seharusnya. Apakah saudara rindu hidup saudara maksimal? Mari kita melatih diri untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita, dengan senantiasa melakukan lebih dari yang seharusnya, dengan sukacita. Amin.